ya mereka tidak pernah dapat makan tuh, hanya bawang jajan dan beli dan tak jelas, tapi mereka sangat menikmati dengan ada makan bergizi. Satu itu. Yang kedua, saya sudah jelaskan tadi, uangnya berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, bikin inilah. Ini kan baru 1 minggu. 1 miliar per desa roughly untuk dari dana desa, dan plus dengan makan tadi itu kira-kira hampir 9 miliar rupiah itu berputar di desa. Dan itu akan mengenerate ekonomi di sana. Dan ini sebenarnya juga adalah teorinya dari almarhum Profesor Mobiarto, guru besar mengenai kemiskinan, yang dia sebut ekonomi Pancasila. Makan bergizi ini saya lihat tuh anak-anak itu bagaimana mereka yang sudah menikmati makan tuh, mereka bilang ya mereka tidak pernah dapat makan tuh, hanya bawang jajan dan beli dan tak jelas, tapi mereka sangat menikmati dengan ada makan bergizi. Satu itu. Yang kedua, saya sudah jelaskan tadi, uangnya berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, bikin inilah. Ini kan baru 1 minggu, ya baru 1 minggu. Pak Arif Ansori ini kan ahli kemiskinan. Dia masih menguji doktor di Leiden. Ini sebenarnya dia nunggu belum berangkat gara-gara mau press conference ini. Jadi dia ini betul-betul ahli kemiskinan yang kurang digunakan dulu. Jadi kita rekrut dia masuk sini. Jadi dia yang menghitung juga salah satu mengenai misalnya upah minimum pegawai. Karena kita gini, tidak boleh emosional melihat ini. Kita harus melihat equilibrium dari semua. Kalau kita naikin gaji terlalu tinggi, bangkrut tuh perusahaan. Tapi kalau gajinya si pegawai tidak kita beri cukup, mati dia. Jadi kita harus lihat equilibriumnya. Tapi kita juga punya masalah mengenai ini, yaitu productivity daripada pegawai kita kurang. Jadi berarti ada masalah human capital, dan ini perlu kita perbaikin. Jadi kita mampu dulu mengidentifikasi masalah, baru kita bisa melakukan solusinya. Sama tadi dengan pajak ini, nanti dengan digitalisasi ini semua, kita akan paham dengan jelas masalah itu, sehingga menurunkan threshold itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Bisa nanti penerimaan negara juga bisa jeblok. Jadi kita makanya cepat sekali sekarang pengumpulan data ini, sehingga data mesin ini nanti bisa membicarakan, mengeluarkan laporan-laporannya. Dan kita dari situ nanti akan menyusun kebijakan. Jadi seperti tadi Tinbergen Rule tadi, ini akan tadi lahir. Nanti saya lapor Bapak Presiden, kita akan mungkin melakukan perubahan-perubahan peraturan untuk tadi menyesuaikan dengan apa hasil temuan-temuan ini. Dan itu saya kira dengan sekarang program makan bergizi dan juga dana desa, kalau Anda hitung, saya akan loncat-loncat ya, karena banyak yang mau disampaikan. Itu 8% growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible, itu sangat doable untuk dilakukan. Kenapa? 1 miliar per desa roughly untuk dari dana desa, dan plus dengan makan tadi itu kira-kira hampir 9 miliar rupiah itu berputar di desa. Dan itu akan mengenerate ekonomi di sana. Dan ini sebenarnya juga adalah teorinya dari almarhum Profesor Mobiarto, guru besar mengenai kemiskinan, yang dia sebut ekonomi Pancasila. Jadi sebenarnya Presiden Prabowo juga tadi mendorong ini semua. Dan ini dengan tadi sistem yang dibuat ini, kita akan semua nanti targeted. Jadi mengenai bantuan tunai langsung pun, itu dia harus buka bank account dia nanti, dan juga mulai kita target, dan dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah. Misalnya di desa itu dibeli telur gini dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan pegang barcode-nya dibuat. Dan itu yang membuat sistem ini, saya ulangi ya, yang membuat sistem ini itu anak-anak Indonesia. Itu ada 300 sekarang orang yang bekerja di LKPP, di Peruri, di Telkom sana, dan Presiden kemarin malam sudah setuju akan bertemu dengan mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang, setelah sistem ini sudah mulai terbentuk. Jadi ingat sekali lagi, sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia, dan tidak seperti EKTP, mau tender sekian triliun, tidak ada itu.
Karena kita pengalaman dengan dulu peduli lindungin, kita nggak keluar duit yang macam-macam. Dan itu ternyata bisa. Ternyata bisa. Jadi sekarang kita pun ingin lakukan. Tentu ada juga nanti infrastruktur mesti keluar dana, tapi itu saya kira BPKP sudah kita minta mengaudit secara berkala sehingga betul-betul kita menghindari jangan sampai ada penggunaan-penggunaan yang tidak benar dalam program ini. Karena kita pengen cepat sekali dengan ini.